Halo semuanya, adik-adik kecil dua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, 2 jempolnya. Udah pada mandi belum? Kita lihat dulu. Wah, sudah keren ya. Nah, sudah siap semua belum ikut ibadah hari ini? Kayaknya udah tuh, Alkitabnya juga ada tuh, udah pada banyak kita lihat. Kita mulai ibadah kita hari Minggu ini ya. Ada sukacita? Yes. Coba kita ulang. Ada sukacita? Yes. Wah, kalau kayak gitu udah bisa mulai nih ibadahnya. Kita akan mulai ibadah kita, lipat tangan kita. Yuk, kita mau angkat pujian saat pagi hari ku datang lagi ya. Kita ambil sikap berdoa. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Biar musik masih terus mengalun, kita lipat tangan kita mau menghadap Tuhan, kita berdoa, Kak Ita pimpin doa pembukaan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini, minggu yang luar biasa, Tuhan izinkan kami untuk kembali berkumpul di tempat ini dan juga di tempat adik-adik masing-masing. Kami bersyukur Bapa karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi ini hati kami penuh sukacita karena kami mau mendengarkan firman Tuhan dan mau bersama-sama dengan teman-teman memuji nama Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati kakak sekolah minggu kami, berkati kebaktian kami dari awal sampai akhir. Agar kiranya Bapa, kebaktian kami pada hari ini menjadi kebaktian yang luar biasa, di mana kami bisa mengenal Tuhan dan mendengarkan ajaran Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, nah kalau sudah amin, sudah berdoa, kita mau nyanyi. Yang tadi nggak sempat olahraga, kita olahraga, kita nyanyi sama-sama. Kak Ita dibantu kami ya, ayo kami ya. Kita mau nyanyi sama-sama hari ini. Dengar dia panggil nama saya ya, sama-sama berdiri pakai gerakan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil
kita coba lagu yang kedua Kak Mia ya. Kita mau tangkap-tangkapan nih. Senang Kita banget. senang sekali mau tangkap-tangkapan hari ini ya. Oke. Cari jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus. Bawa kabar keselamatan. Kak Mia, cari jiwa bersama Yesus. Segenap hati, jaga jarak. Tangkaplah jiwa ganti. Tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus. Bawa kabar keselamatan lagi. Cari jiwa bersama Yesus. Segenap hati. Tangkap. Tangkaplah jiwa lagi. Tangkaplah jiwa. Wah, keren kan ya? Kita udah tangkap-tangkapan. Walaupun tangkapannya jaga jarak ya, jaga jarak. Nah, kalau tadi kita sudah cari jiwa, kata Tuhan Yesus, kita sudah tangkap-tangkap jiwa. Sekarang ada yang mau kesaksian teman kalian. Mau dengar kesaksiannya? Iya pastinya. Kak Ita, Kak Mia juga mau dengar kesaksiannya kan? Oke Kak Mia, kita dengarkan kesaksian teman kita. Silahkan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Wah, kesaksian yang luar biasa. Terima kasih ya buat kesaksiannya. Besok-besok kalau Kak Ita minta kesaksian mau ya? Mau nggak? Oh iya mau, makasih. Nah,
teman-teman semua, kita sudah dengar kesaksian teman kita tadi. Luar biasa ya, semoga iman kita dibangkitkan oleh kesaksian itu. Nah, untuk mengaminkan kesaksian tadi, kita mau angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia ya, pasti tahu siapa itu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Akan pujian sekali lagi yuk. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Good. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kalau kita sudah dihibur sama Tuhan Yesus, kita punya penghibur yang luar biasa. Siapa yang kita takutkan? Tidak ada. Nih. Nah, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Seperti cerita minggu lalu. Minggu lalu ceritanya apa? Apa? Menara Babel? Apa? Orang yang sakit? Bukan. Minggu lalu ceritanya tentang Nuh. Nuh bikin apa? Kapal. Kapalnya besar nggak? Besar. Lebih besar dari lapangan bola. Berapa panjangnya? 300 hasta. Hari ini, minggu ini ada lanjutannya loh ceritanya. Kira-kira apa ya? Mau dengar ceritanya? Yuk kita dengar Kak Mia cerita. Silahkan Kak Mia. Selamat pagi kelas kecil 2. Ketemu lagi dengan Kak Mia yang ingin menyampaikan firman Tuhan untuk semua kita adik-adik kelas kecil 2. Sebelum memulai firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Yuk, dengan sikap baik kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami dipertemukan lagi di hari Minggu ini melalui kebaktian YouTube untuk senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap hal yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberikan kami Roh Kudus agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami bisa memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Diambil dari kitab Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kak Mia ulang, Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Yuk kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat ya? Kejadian 8 ayat 8 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi,
Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah Nuh tahu bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah alat informasi. Apa? Alat informasi. Siapa yang tahu benda ini apa namanya? Yeay, benar. Benda ini namanya handphone. Handphone biasanya buat apa? Halo? Kamu di mana? Ya. Aku tunggu ya di sini ya. Oke. Ya. Siapa yang sering nelpon papa mamanya pakai handphone? Ya. Semua anak-anak kecil 2 pasti tahu handphone. Bener kan? Yes. Nah, zaman dulu Nabi Nuh punya alat informasi juga. Apa ya? Ingat gak cerita minggu lalu apa? Ingat gak? Ya, minggu lalu bercerita tentang Nuh membuat bahtera yang besar. Masih ingat lagunya kan? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Berapa orang selamat? 8 orang selamat. Ya, jadi Nuh dan anak-anaknya dan istrinya dan menantunya masuk dalam bahtera. Selama 40 hari 40 malam mereka berada di dalam kapal dan taat kepada Tuhan. Nah, setelah 40 hari Nuh pengen tahu, ini air sudah surut apa belum ya? Kan kalau dibuka pintunya, kalau airnya belum surut, airnya masuk dong ke bahtera dan bisa kelelep masuk airnya ke dalam bahtera, kita bisa tenggelam. Nah, Nuh punya alat informasi. Apa ya? Wah, dari cerita tadi yang di Alkitab kita baca, alat informasi Nuh itu adalah burung merpati. Siapa pernah lihat burung merpati? Nih gambarnya nih ya, gambar burung merpati. Ayo perhatikan dengan seksama. Pernah lihat burung merpati? Pernah dong. Anak-anak juga banyak tuh sering nerbangin burung merpati, ya. Dan biasanya burung merpati itu akan kembali lagi kepada tuannya. Nah, alat informasi Nuh pada waktu itu adalah burung merpati. Dia terbangkan burung merpatinya. Burung merpatinya terbang dong. Terbang, mencari tempat tumpuan di mana dia bisa meletakkan kakinya. Nah, setelah dia terbang, burung merpatinya balik lagi ke Nuh. Kenapa? Ternyata air bahnya masih tinggi dan tidak ada pohon ataupun gunung ataupun tempat sesuatu menjadi tumpuan kakinya burung merpati tadi. Jadinya burung merpatinya balik lagi ke Nuh di dalam bahtera. Nuh sabar. Dia tunggu lagi berapa hari? 7 hari. Dia tunggu lagi 7 hari. Dia terbangkan lagi burung merpatinya. Dan burung merpatinya pergi mencari tumpuan kakinya. Nah, Nuh tunggu tuh sampai sore. Dan ketika burung merpatinya kembali, burung merpatinya membawa sehelai daun zaitun. Nuh bilang begini, wah, puji Tuhan, air bahnya udah mulai surut. Tetapi burung merpatinya masih balik.
artinya airnya masih tinggi. Ya, kita sabar ya, jangan keluar kapal dulu. Kalau keluar kapal, kita bisa tenggelam. Oke, kita tunggu ya, 7 hari lagi. Berapa hari? 7 hari lagi. Nuh sabar ya, dia nggak mau terburu-buru. Dia bijaksana, dia tunggu 7 hari. Dan pada 7 hari kemudian, dilepaskannya lagi burung merpati. Terbang lagi burung merpatinya. Terbang, terbang, terbang. Ditunggu-tunggu Nuh. Kok burung merpatinya nggak balik-balik ya? Aduh, ini udah sore loh, dia nggak balik-balik. Tunggu dulu sampai besok. Mungkin besok dia kembali lagi. Ditunggu-tunggu Nuh, nggak balik-balik lagi. Wah, berarti Nuh berkesimpulan. Di bumi sudah kering. Airnya sudah surut. Oh, puji Tuhan, air sudah surut. Ayo, kita buka kapal, kita buka baterainya, kita mau lihat-lihat dulu. Dibuka Nuhlah baterainya, dan dia melihat-lihat bumi telah kering. Puji Tuhan. Akhirnya Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, dan semua binatang-binatang yang dibawanya ke dalam batra bisa tinggal lagi di bumi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hebat ya, hebat banget. Zaman dulu burung merpati dipakai Tuhan sebagai alat informasi. Salut. Nah, zaman sekarang teknologi tinggi. Untuk mendapatkan alat informasi banyak adik-adik. Ada handphone, ada laptop. Nih, tiap hari kita memakai ini ya. Pakai laptop buat Zoom. Aduh, hari ini Zoom lagi ya. Ya. Nah, cari informasi di YouTube, di Google. Sekarang cari informasi enak banget. Ringkas dan cepat. Nah, tapi kita punya satu alat informasi yang tidak pernah berubah. Yang itu bisa langsung sampai ke sorga. Kalau pakai handphone, emang kalian bisa telepon Tuhan nggak? Emang kalau kita nelpon bisa ke sorga nggak? Halo, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di mana ya? Tuhan Yesus, nyampe nggak kira-kira sinyalnya ke sorga? No. Kalau pakai laptop, pakai Twitter, pakai Instagram, pakai Facebook, atau pakai apalah itu, kira-kira kalau kita bikin status, nyampe nggak ke sorga? Tahu nggak Tuhan status kita apa? Aku mau bikin status Tuhan Yesus baik, moga-moga nyampe ke sorga. Tahu nggak? Nyampe nggak kira-kira ke sorga informasinya? No. Tuhan gak kenal teknologi begituan. Yang Tuhan cuman kenal supaya kita tahu informasi itu dari Tuhan. Cuman ini adik-adik, Alkitab. Alkitab ini sumber informasi yang Tuhan mau katakan untukmu, untuk kami ya, untuk kita semua. Dan sebagai alat komunikasi kita kepada Tuhan, cukup dengan tanganku ada 2, 5 jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Yes, berdoa itu alat informasi yang Tuhan inginkan kepada kita semua. Tuhan hanya butuh kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa. Itulah alat informasi yang tidak akan pernah lekang selama-lamanya. Allah nggak kenal Instagram, Allah nggak kenal Facebook, Allah nggak kenal Twitter, Allah nggak kenal WA. Allah cuman kenal hati yang datang dengan kelembutan dan penuh sukacita di dalam berdoa. Dan Allah hanya ingin menyampaikan informasi tentang keselamatan melalui Alkitab. Apa? Alkitab. Jadi adik-adik kecil 2,
berbahagialah kalian yang tiap hari baca Alkitab. Artinya tiap hari berkomunikasi dan tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan adik-adik kecil 2 yang rajin menghafal ayat hafalan, berbahagialah kalian karena Tuhan sudah memberikan informasi yang penting buat adik-adik semua. Jadi teruslah membaca Alkitab, teruslah berdoa, dan teruslah rajin menghafal ayat hafalan, dan rajin setiap minggu mengikuti ibadah. Karena dari situlah sumber informasi yang benar. Ya, jadi kita harus dapat informasi yang benar dan bisa dipercaya. Oke adik-adik, kami harap mulai hari ini yang sering sekali main handphone, buka laptop untuk main Roblox lah, apa itu, gak boleh lagi. Harus lebih banyak menggunakan handphone dan laptop untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada haleluya? Haleluya. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Yuk kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Ayo, ingat, informasi hanya dikenal Tuhan melalui doa. Ayo kita bersikap doa yang baik supaya Tuhan tahu apa isi hati kita dan Tuhan mengerti dan Tuhan menjawabnya tepat pada waktunya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih hari ini Kau ajarkan kami bahwasanya alat informasi dunia boleh secanggih apapun, tapi kami percaya Tuhan hanya mengenal hati yang sujud menyembah di dalam doa. Tuhan juga ingin kami membaca Alkitab, karena dari situlah kami mendapatkan informasi yang benar tentang Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari kami, sehingga kelak ketika kami dewasa, kami tidak salah jalan, tetapi kami menjadi anak yang bijak, anak yang takut kepada Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menuntun anak-anak kelas kecil 2 untuk tetap hidup di dalam komunikasi yang baik dengan Tuhan kami. Haleluya, amin. Oke, sampai demikianlah firman Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah kita, akan dibawakan oleh Kak Ita. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan dari Kak Mia. Siapa tadi yang nyimak? Ayo, apa tidur-tiduran? Apa tadi yang dibikin Nuh untuk mengetahui daratannya udah kering apa belum? Apa? Facebook? Twitter? Instagram? Nih. Apa? Nah, baru benar. Merpati disuruh terbang sama Nuh, dilepas sama Nuh, biar tahu daratannya sudah kering atau belum. Keren nggak Nuh? Siapa yang ngasih kepintaran sama Nuh? Tuhan. Kalau Tuhan bisa kasih yang terbaik buat Nuh, bagaimana kita? Mau kasih yang terbaik nggak buat Tuhan? Pasti mau ya. Nah, sekarang kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau kumpulkan persembahan kita mau angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, seluruh hidupku, jiwa dan ragaku, sebab
sudah bernyanyi, sudah persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop supaya kita bisa setor nanti ke gereja ya. Nah, yang Kak Ita tunggu-tunggu nih setiap minggu, video ayat hafalan. Wah, kira-kira minggu ini 2 ayat atau 1 ayat ya? Coba Kak Ita cek. Ternyata 1 ayat. Wah, dan bahannya diambil dari Amsal 26 ayat 6. Amsal 26 ayat 6. Begini bunyinya. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Wah, 1 ayat tuh. Diingat-ingat ya. Nanti kalau sudah hafal, divideoin, kirim videonya ke WhatsApp grup kita biar kita bisa lihat-lihat nih video-video kerennya. Wah. Nah, adik-adik, beberapa menit kita sudah mengikuti ibadah, udah puluhan menit. Tapi kayaknya kok Kak Ita sama Kak Mia nggak mau tinggalin adik-adik ya. Tapi waktu kita nih yang nggak memungkinkan, gimana ya? Kira-kira minggu depan adik-adik ikut ibadah juga dong ya, YouTube ya, atau Zoom. Wah, kalau begitu kita mau akhiri ibadah kita hari ini ya. Walaupun sedih berpisah dengan adik-adik, tapi Kak Ita sukacita. Kenapa? Ada Tuhan yang selalu menemani kita, sehingga minggu depan kita bisa ketemu lagi. Kita mau tutup ibadah kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kak Ita berdoa buat kita semua. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa buat ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik hari ini. Kami tahu Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, sehingga kami bisa melakukan pelayanan kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik kami di kelas kecil 2. Berkati mereka ya Bapa, agar kiranya dalam kesehariannya di masa pandemi COVID-19 ini, mereka tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Berkati kesehatan mereka ya Bapa, berkati sekolah mereka, agar kiranya mereka sehat dan sekolah mereka bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat orang tua ya Bapa, yang selalu membimbing adik-adik kami ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan rezeki yang sempurna, agar kiranya orang tua kelas kecil 2 juga boleh memuji dan bersyukur kepada Tuhan.
Bapa di surga, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang melayani di masa pandemi ini. Tuhan berkati kami Tuhan, tidak ada daya upaya kami, tapi kami percaya bila Tuhan bersama kami bisa maju melayani dengan luar biasa. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati dan kiranya persembahan ini berguna untuk pelayanan di gereja kami. Kami tahu semua datangnya dari Tuhan dan kami kembalikan kepada Tuhan. Bapa di surga, akhirnya ibadah ini kami akhiri pada saat ini Bapa, dan kami percaya Tuhan yang selalu melindungi kami di sepanjang minggu ini, sehingga pada minggu depan kami bisa berkumpul kembali bersama-sama kebaktian dengan adik-adik dan orang tua kami. Terima kasih Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ayo nih, ibadahnya sudah mau berakhir, kita mau dadah-dadah sama adik-adik nih.